Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, para pejuang GRED, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis dimanapun berada. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, semoga hari ini keadaannya lebih baik dan lebih baik dari kemarin ya. Dan semoga sensasinya berkurang dan bisa dilewati lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini saya akan membagikan tentang sedikit daripada penyakit hipertensi atau biasa orang awam sebut darah tinggi ya teman-teman. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan tentang apa itu penyakit darah tinggi atau hipertensi, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari hipertensi atau darah tinggi itu sendiri adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan juga sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan darah di atas 190/120. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman semuanya didiagnosa oleh dokter bahwa teman-teman mengidap hipertensi atau darah tinggi, himbauan dari saya, mohon teman-teman semuanya untuk rutin kontrol setiap bulannya dan rutin minum obat darah tingginya. Jangan teman-teman menganggap ketika pas hari pertama kontrol ke dokter, misalnya darahnya di atas 150, terus dokternya kasih obat, misalnya sebut saja obatnya di sini amlodipin atau captopril. Nah, teman-teman setelah minum itu, misalnya ketika teman-teman cek tiba-tiba kondisi tensinya sudah kembali normal, misalnya 120/80 atau 110/80 misalnya, tiba-tiba teman-teman berhenti untuk mengonsumsi obat darah tinggi. Nah, perlu saya tekankan di sini ya teman-teman, bahwa ketika kita didiagnosa oleh dokter bahwa kita mengidap hipertensi atau darah tinggi, otomatis kita harus mengonsumsi obatnya seumur hidup teman-teman. Di sini kenapa dikonsumsi seumur hidup obat darah tingginya teman-teman? Untuk mengurangi kerusakan organ tubuh yang lain seperti ginjal, jantung, dan organ tubuh yang lainnya. Karena kenapa? Ketika kita minum obat darah tingginya secara tidak kontrol, berarti itu akan merusaki organ tubuh kita yang lainnya, seperti yang saya sebut tadi, yaitu ginjal dan jantung. Itu yang paling utama teman-teman. Nah, karena kebanyakan orang-orang yang dengan gagal ginjal atau cuci darah, yang sudah cuci darah, awal mulanya itu yaitu dari darah tinggi yang tidak terkontrol secara rutin tiap bulannya. So teman-teman semuanya, jangan menganggap remeh dengan darah tinggi atau hipertensi, karena itu bisa karena darah tinggi ini sendiri bisa menyebabkan serangan jantung tiba-tiba, serangan stroke yang tiba-tiba, dan pendarahan otak yang tiba-tiba teman-teman. Nah, tapi ketika kita kontrol secara rutin tiap bulannya, mengonsumsi obatnya secara rutin tiap bulannya, otomatis darah kita ataupun hipertensi kita berarti terkontrol teman-teman. Nah, berarti dosis obatnya diturun. Kita hanya main di dosis ya teman-teman. Dan please
jangan mengonsumsi obat herbal untuk menurunkan hipertensi teman-teman. Itu nggak baik, karena setiap obat itu ada aturannya, dan itu ketika kita minum obat yang tidak punya aturannya, misalnya kita tidak tahu aturan obat herbal itu seperti apa, misalnya ukurannya seperti apa, takarannya seperti apa, berapa mili, nah itu malah menambah beban kerja dari ginjal kita teman-teman. Tapi ada baiknya ketika kita sudah terdiagnosa hipertensi, hal penting yang paling saya sarankan adalah kita harus rutin kontrol setiap bulan. Ketika kita rutin kontrol setiap bulan, insya Allah tensi kita akan kembali normal. Kita hanya main di dosis saja teman-teman. Ketika tensinya normal, berarti dosis obatnya diturun. Ketika tensinya kembali tinggi di atas 150, berarti dosisnya dinaikkan teman-teman. Dan ingat teman-teman, perlu juga kita ketahui di sini, ketika kita sudah terdiagnosa hipertensi, jangan kita menganggap saya kan sudah minum obat darah tinggi, saya bebas untuk mengonsumsi makanan apa saja. No teman-teman, ketika kita sudah terdiagnosa hipertensi dan menderita hipertensi, ada jenis makanan yang perlu kita hindari, yaitu dietnya kita harus jaga. Obatnya tetap kita konsumsi, dietnya kita harus jaga, dan harus olahraga teratur. Nah, makanan-makanan yang tidak boleh kita makan atau hindari teman-teman, terutama seafood ya, seperti kerang, cumi-cumi, udang, kepiting, ikan kering, garam itu dikurangi. Nah, karena kenapa? Walaupun kita konsumsi obat darah tingginya secara rutin, tapi dietnya tidak terjaga, nah otomatis darah kita tetap tidak bisa normal teman-teman. Dia akan bermain terus di atas 150. Tapi ketika kita dietnya dijaga dan obatnya teratur, nah darahnya selalu normal dan selalu di 110/80 ataupun 120/80. Itu pengalaman saya ketika saya menghadapi pasien-pasien saya yang dengan hipertensi dengan pengobatan teratur dan secara rutin tiap bulannya, dan dietnya dijaga teman-teman, dan olahraganya teratur. Nah, teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui di sini juga, jangan sekali-sekali teman-teman semuanya untuk membeli obat darah tingginya di apotek terdekat. Boleh saja teman-teman, kecuali di apotek itu sudah tersedia alat pengukur tekanan darah. Karena kenapa? Ketika kita beli obat di apotek, sudah kita datang, misalnya kita datang beli obat apa? Captopril atau amlodipine. Nah, orang apoteknya kasih aja obatnya dengan dosis yang biasa kita minum, tapi tensinya tidak diukur misalnya, atau tidak di tekanan darahnya tidak di tensi misalnya. Nah, di situ ada di situ berarti kita tidak mengetahui hari itu tensi kita normal atau tidak normal. Ada baiknya, saran saya harus ke vaskes terdekat, ke vaskes tingkat 1 dulu teman-teman, seperti puskesmas, karena di sana nanti ketika datang otomatis dianamnesis dulu oleh perawatnya, lalu ditensi, terus lanjut ke dokter. Nanti dokternya yang akan memberikan obatnya, dosisnya sudah pasti teratur, dan ketika saat itu tensinya tinggi, otomatis obatnya dinaikin, tapi ketika normal otomatis dosis obat diturunin. Teman-teman semuanya, saran saya, wajib ketika kita didiagnosa hipertensi, wajib hukumnya untuk kita kontrol rutin setiap bulannya ke vaskes tingkat 1 seperti puskesmas teman-teman, dan dietnya harus diperketat, olahraganya harus teratur. Jangan menyepelekan hipertensi, karena hipertensi pembunuh nomor 1, dan hipertensi juga membuat kita serangan jantung mendadak, serangan stroke mendadak, pemecahan pembuluh darah di otak teman-teman. Teman-teman semuanya, semoga dengan mendengar sedikit ilmu dari saya, atau ilmu dari saya tentang keterkaitan dengan hipertensi ini
ini teman-teman semuanya bisa memahaminya dan bisa kontrol. Yang belum kontrol secara rutin tiap bulannya bisa kontrol secara rutin tiap bulannya, dan bisa mengonsumsi obatnya secara rutin tiap bulannya. So teman-teman semuanya, mari kuat dan sehat bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.